Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ah, yang terhormat Bapak Dedi Fitriawan SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fotogrametri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dengan tema foto udara. Sebelumnya perkenalkan, saya Jundi Amutiah dengan NIM 22136020 dari Prodi Geografi NK Universitas Negeri Padang. Uh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang foto udara. Selanjutnya next. Hmm, uh, beri, uh, Berikut adalah timeline yang akan saya kupas dalam kesempatan kali ini yang terdiri dari definisi dan konsep foto udara. Selanjutnya ada UAV dan kemudian ada GCP dan SFM. Next. Nah, pada subbab pertama kita akan membahas tentang definisi dan konsep foto udara. Selanjutnya kita harus mengetahui dahulu tentang sejarah apa itu foto udara. Ternyata foto udara ini bermula tahun 1858, di mana pada masa itu ada seorang fotografer asal Prancis bernama Gasper yang berhasil memotret kota Paris dari udara dengan menggunakan balon udara. Jadi sejarah awalnya pembentukan foto udara atau UAV atau drone itu bermula dari balon udara. Foto tersebut diambil dari ketinggian 600 meter dan menjadi foto udara pertama kali yang pernah dibuat di dunia. Setelah mengetahui tentang sejarah foto udara, kita harus tahu juga apa itu definisi dari foto udara. Foto udara adalah sebuah gambar, bayangan fotografi yang dicetak pada media kertas foto, berupa foto positif, foto negatif, maupun foto diapositif yang dihasilkan dari hasil pemotretan secara fotografi, menurut Wicaksono 2009. Uh, Inti dari foto udara di sini adalah foto yang diambil dari jarak tertentu dengan menggunakan kamera atau menggunakan alat bantu seperti pesawat maupun balon udara gitu. Intinya foto udara mengambil suatu gambar wilayah atau kawasan dari jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis foto udara. Terdiri dari foto udara vertikal atau tegak, kemudian ada foto udara oblique atau foto udara condong, dan ada foto udara sangat condong atau high oblique. Next. Selanjutnya kita masuk ke restitusi foto udara. Restitusi sendiri adalah rekonstruksi foto udara dari hasil rekaman pasangan foto dalam 2G menjadi model 3G yang benar seperti dilakukan pada saat pemotretan. Di dalam foto udara juga ada skala foto, di mana merupakan perbandingan antara panjang fokus F dengan tinggi pesawat dalam bidang rata-rata tanah. Kemudian di dalam foto udara sudah pastinya ada kamera. Kamera merupakan salah satu instrumen penting dalam foto udara. Foto udara yang akurat itu memiliki kefokusan kamera yang sangat teliti atau sangat intens. Next. Kemudian di dalam foto udara itu ada sensor. Sensor ini akan mengubah cahaya menjadi bentuk-bentuk aliran listrik. Aliran ini kemudian disimpan ke dalam memori secara cepat. Selanjutnya ada kalibrasi kamera. Setelah kamera difoto, maka kamera akan dikalibrasi atau disamakan. Kamera dianggap terkalibrasi jika jarak fokus, offset titik foto, dan parameter distorsi atau kesalahan kamera telah diketahui. Selanjutnya,
ada prinsip kesegarisan, yang mana kondisi titik objek pada dunia nyata. Titik proyeksi dan titik objek pada bidang foto harus terletak dalam satu garis dalam ruangan. Kondisi ini merupakan konsep dasar dari fotogrametri. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. UAV ini adalah sebuah pesawat yang diterbangkan tanpa awak atau sebuah pesawat yang diterbangkan tanpa ada pilotnya. Jadi UAV ini adalah sebuah pesawat canggih yang terbang secara otomatis tanpa perlu ada orang di dalamnya ataupun uh, sesuatu yang harus menunggangi pesawat itu. Selanjutnya kita harus tahu juga nih tentang sejarah UAV. UAV sendiri berasal dari Prancis tahun 1983 dan pertama kali digunakan tahun 1849. Waktu itu terjadi perang antara Austria yang menyerang kota yang ada di Italia. Nah, pada saat itu UAV ini menggunakan balon udara yang dilengkapi dengan bahan peledak. UAV sendiri adalah teknologi kendaraan udara yang tak berpilot, seperti yang saya katakan tadi, tidak berawak kapal yang dikendalikan dari jarak jauh, baik semi-otomatis maupun secara otomatis. Komponen dasar UAV seperti frame, motor, baterai, sampai sistem pengiraan jarak jauh akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah komponen UAV yang pertama, yaitu frame. Frame di sini bisa dikatakan badan atau tubuh dari UAV sendiri. Frame ini adalah kerangka atau struktur utama dari UAV yang menopang semua komponen lainnya. Frame atau bodi ini biasanya terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, seperti karbon ataupun plastik. Frame juga menentukan ukuran dan bentuk keseluruhan UAV. Jadi kurang lebih bentuk frame UAV itu seperti ini, teman-teman. Next. Selanjutnya ada motor UAV. Biasanya dilengkapi dengan 4 motor atau lebih, bergantung atau sesuai dengan desainnya. Motor ini yang menggerakkan baling-baling atau propeller yang membuat UAV dapat terbang. Motor di sini bisa dinamakan dinamo dari UAV ini. Motor yang ada di UAV itu terletak di bawah kipas. Yang ini, teman-teman. Next. Selanjutnya ada baterai UAV. Baterai ini adalah kunci dari UAV untuk bisa terbang. Baterai menyediakan listrik untuk motor dan komponen lainnya. Pemilihan baterai yang tepat sangat penting untuk memastikan UAV dapat terbang dalam jangka waktu yang diinginkan. Jadi, baterai ini biasanya dicas atau diisi ulang, sepengetahuan saya. Dan baterai ini harganya lumayan juga. Jadi, kalau misalnya baterainya ingin yang tahan lama, itu harganya agak sedikit merogoh kocek. Next. Selanjutnya ada controller penerbangan UAV. Controller ini seperti remote control. Dia yang akan mengatur UAV terbang kemana, pada ketinggian berapa, atau pada koordinat berapa. Sesuai dengan definisi UAV tadi, yaitu ada yang semi-formal, semi-otomatis maupun yang otomatis gitu. Semi-otomatis itu yaitu digerakkan oleh remote control ini. Komponen remote control ini adalah otak dari UAV, mengatur gerakan dan stabilisasi. Komponen controller ini menerima input dari sensor-sensor lain dan mengontrol motor sesuai dengan perintah yang diberikan gitu. Ataupun sesuai dengan apa yang dilakukan. Selanjutnya ada ESC atau Electronic Speed Controller. ESC ini bisa dikatakan sebagai softwarenya dari UAV. ESC mengatur arus listrik yang masuk ke dalam motor sehingga dapat mengontrol kecepatan putaran motor. ESC biasanya terhubung langsung ke baterai dan controller penerbangan. Jadi ESC itu adalah kayak gini bentuknya. Selanjutnya ada propeller UAV. Propeller ini adalah baling-baling dari UAV. Propeller ini yang membuat UAV bisa terbang gitu pada jarak atau ketinggian tertentu gitu.
Komponen propeller ini mengubah energi listrik dari motor menjadi gaya angkat atau terbang yang diperlukan untuk menerbangkan UAV. Jika propellernya tepat, bisa mempengaruhi performa terbang UAV gitu. Jadi kalau misalnya baling-balingnya ini baling-baling yang sangat bagus atau yang sangat kokoh, maka UAV itu bisa terbang di ketinggian tertentu. Selanjutnya ada sistem navigasi UAV. Beberapa UAV dilengkapi dengan sistem navigasi seperti GPS untuk menentukan posisi dan arah terbang. Sistem navigasi ini memungkinkan UAV untuk dapat terbang secara otonom atau dapat diprogram. Jadi GPS itu dipasangkan di dalam UAV gitu dan menentukan posisi, koordinat dan arah terbang dari UAV tadi. Selanjutnya ada sistem pengiraan jarak jauh UAV. Sistem PJJ ini memungkinkan surveyor untuk mengontrol UAV dari jarak jauh. Biasanya menggunakan frekuensi radio atau transmisi data lainnya. Biasanya frekuensi radio ini didapatkan dari satelit yang ada di luar angkasa gitu. Makanya UAV itu bisa menggunakan sistem PJJ. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu GCP atau Ground Control Point. GCP sendiri adalah alat bantu dari UAV tadi. Jadi misalnya kita ingin mengukur suatu wilayah, diperlukan UAV untuk terbang dan diperlukan GCP untuk penandanya. GCP sendiri adalah titik referensi yang digunakan dalam pemetaan atau pemrosesan citra satelit dan drone yang menentukan posisi yang akurat di muka bumi. GCP sendiri kepanjangan dari Ground Control Point, di mana poin ini adalah titik-titik yang memiliki koordinat yang diketahui dengan pasti gitu. Sehingga digunakan sebagai acuan atau dasar untuk menafsirkan citra dan data yang dihasilkan dari UAV. Manfaat atau kegunaan GCP sendiri adalah untuk memastikan akurasi spasial dan kualitas data dalam pemetaan. Umumnya dipasang di lapangan dengan koordinat yang telah diukur secara akurat. Kemudian titik-titik ini diidentifikasi dalam citra yang diambil dalam UAV. Selanjutnya ada SFM atau Structure from Motion. SFM sendiri adalah teknik pertambalan atau penambalan yang digunakan untuk memperkirakan struktur 3G dalam urutan gambar dua dimensi. Biasanya teknik ini digunakan dalam bidang komputer dan persepsi visual. SFM ini memungkinkan wilayah yang dipoto dalam dua dimensi ketika di komputer terlihat seperti tiga dimensi. SFM memungkinkan rekonstruksi model tiga dimensi dari sebuah objek menggunakan serangkaian gambar dua dimensi atau penambalan. Teknik ini dapat menghasilkan model awan titik point cloud yang mempresentasikan struktur tiga dimensi dari objek atau lingkungan yang difoto. Jadi kurang lebih apa yang difoto oleh drone atau oleh UAV bisa terlihat tiga dimensi jika kita mengolah datanya itu di komputer karena ada teknik SFM ini. SFM juga dapat digunakan untuk membuat model permukaan digital dengan resolusi tinggi yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan dan pemindaian 3G. Jadi kurang lebih gambar atau ilustrasi SFM itu seperti ini teman-teman. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun uh, salah informasi. Uh, Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.